Don't forget to subscribe, share, and turn on the notifications. Make sure you didn't miss it, Pauls. Welcome to our podcast British Java. Gua El. Dan gua Kat. Di podcast kita ini akan bahas tentang isu-isu yang tabu maupun enggak. So, you wanna talk about it? Let's do it. Nah, di episode pertama ini kita akan bahas tentang isu yang lagi in banget buat anak-anak zaman now, yaitu LGBTQ. Nah, buat yang nggak tahu LGBTQ apa, LGBTQ itu kepanjangan dari lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer. Sebenarnya isunya itu udah lama banget. Namun, pas tahun 2015 kesini, isu itu tuh menjadi hype banget dan menjadi tren buat masyarakat. Banyak yang came out sebagai LGBTQ. Menurut lo sendiri nih, Kate, gimana sih terkait hal ini dan tentang tren came out masyarakat, terutama di anak-anak mudanya? Ya gue sih biasa aja. Jujur gue gak pernah ikutan mendukung tentang LGBTQ Pride. Tapi gue pribadi gak memandang mereka sebagai sesuatu yang hina. Karena di sini gue gak mau sangkut-pangkutin agama. Tapi gue bakal risih kalau ada yang PDA gak cuma berlaku buat kaum LGBTQ, tapi buat yang straight juga. Tahu tempat dong kalau mau mesra-mesraan. Kan di publik banyak anak-anak juga. Bukan hal yang patut dipertontonkan. Dan untuk hal come out gitu, ini sih opini gue aja ya. Karena LGBTQ lagi hype banget, kayak banyak yang ikutan tren gitu. Latah jadi ngelihat temen atau artis yang dia suka seorang LGBTQ. Mereka pikir keren juga nih, ikutan deh come out jadi kaum LGBTQ. Jadi hanya sebagai tren aja kalau menurut gue ya. Iya sih, sebenarnya gue setuju banget. Gue sependapat sama lu, karena kalau gue perhatiin juga emang kayak tren aja ya, termasuk tren gitu bagi selebritis maupun masyarakat biasanya. Jadi banyak yang come out, satu come out jadi 10 come out jadi ikut kayak gitu. Nah nih ya, kalau lo pribadi nih Kate, ada gak sih temen lo atau mungkin kenalan lo yang kaum LGBTQ, termasuk kaum LGBTQ? Kalau termasuk kaum mungkin belum bisa dibilang ya, karena dia masih tahap-tahap baru mau proses berubah gitu. Oh, di awal gitu lah ya. ya. Baru masih proses di awal gitu. Dia itu temen lo, temen deket lo atau kenalan doang nih? Kenalan doang sih. Kalau untuk dibilang masuk ke kaum LGBTQ belum ya, soalnya dia masih dalam tahap untuk masukin anak tersebut. Mungkin baru step pertama, step kedua, dan seterusnya gitu. Kayak baru awal-awal ya, tapi ada perubahan nggak di tahap awal ini gitu? Perubahan ini yang gue alami waktu masih sekolah ya. Oke. Di waktu itu gue duduk di kelas 2 SMA, itu dia udah nunjukin kayak perubahan kemana-mana. Misalnya gue ajakin nongkrong gitu, dia kayak udah nggak mau pakai jilbab, terus udah pokoknya dia maunya pakai apa sih, potong rambut cepak kemana-mana, gaya topinya di belakangnya dimiringin, lepas anting, gaya baju juga kayak cowok, Potongan laki lah ya. iya rambutnya. potongan laki. Oke. Jadi masih tahap awal lah ya, belum benar-benar masuk, cuman dia udah kayak mencerminkan gitu lah ya. Nah iya, gitu dia suka ikut tahu role player RP nggak? Nah disitu dia selalu jadi cowok. Oh iya, gue ingat. Jadi dia selalu ngerasa dia maunya ngasih perhatian, bukan diperhatikan. Oh, paham, gue paham. Nah kan biasanya kalau kaum cewek tulen tuh pengennya kan diperhatiin Iya, sama betul. lawan jenis. Betul. Nah kalau dia ini maunya dia memperhatikan cewek, bukan lawan jenisnya, dia bukan cowok tapi cewek. Oh, benar. Oh, berarti buci lah ya istilahnya. Nah, ya. iya. Oke. Soalnya beberapa kenalan temen gue juga itu dia juga buci. Kalau yang ini tuh dia masih tahap kayak awal tadi tuh dia jadi buci. Nah kalau misalnya yang ini dia, temen gue ini, dia udah bukan tahap awal lagi, tapi emang udah masuk menjadi salah satu kaum LGBTQ. Nah dia tuh emang dulu dia temenan sama gue cukup deket sampai dia pindah, dan tiba-tiba saat beberapa waktu kemudian ada berita kalau misalnya dia udah berubah. Maksudnya berubah di sini tuh dia tuh udah bener-bener lepas jilbab, bajunya baju cowok cepak pokoknya. Dan dia yang bikin shocknya lagi ke kita itu, kan kita dulu kan anak SMA ya, istilahnya pasti jadi bahan gibahan dong kalau ada hal kayak Pasti. gitu. Udah nggak heran lah. Nah bener, sekarang aja kita masih suka gibah nggak sih? Nah dia tuh ngeposting foto dia sama ceweknya, dan kita tuh Di upload di akun sosmednya dia.
upload di sosmednya, dan kita kan temenan sama dia tuh. Captionnya aku sayang kamu. Pokoknya kayak ini tuh pacar gue gitu loh. Oh my Dan sebenarnya sih itu juga kalau boleh bilang nih ya, sebenarnya itu juga bukan salah dia sih. Dia jadi kayak gitu tuh ya karena ya lu tau sendirilah lingkungan dia tuh kayak udah pergaulannya capek. ya. Dia tuh iya pergaulan, dan dia tuh udah capek banget sama cowok. Dia kan emang Karena disakiti. temen gue itu tuh kan jarang banget ya disukai sama cowok, karena mungkin dari segi fisiknya dia yang kurang atraktif di mata cowok Indonesia ya. Di mata cowok Indonesia ya, gue nggak bilang semua cowok tapi rata-rata. Nah dia tuh kayak sakit hati gitu, kayak gue jadi cewek aja nggak banyak yang suka gitu, udah deh gue jadi cowok aja, gue memberikan rasa cinta ini ke Cewek yang mau ya gue. bener. Dan lu tau gak sih ceweknya itu cantik, gue nggak bohong, ceweknya tuh cantik, rambutnya panjang, tipe-tipe cewek idaman cowok Indonesia, lu tau gak, tinggi, rambutnya putih. lurus, putih, nah itu dia. Jangan lupa kulitnya mulus dan Ya. glowing. Beneran nggak bohong, itu ceweknya cantik. Dan ini Berarti ada lagi nih, ceweknya dia juga termasuk kaum LGBT dong. iya, gimana ya, gue tuh kurang terlalu tahu tentang seluk beluknya kaum LGBTQ. Cuman kalau misalnya gue kayak berpendapat gitu ya, kayak ngobrol, saling berbagi pendapat sama temen gue yang satu ini temen gue yang ini ya, yang straight, maksudnya temen kantor gue. Dan dia tuh juga punya kenalan kayak gini juga, temennya dia. Kalau yang ini tuh sama, dia jadi cowok juga. Dan lu tau gak sih dia tuh apa? Dia tuh sering banget, kemarin pacarnya itu ulang tahun dikasih apa? iPhone 11 Pro, anjir. Si yang ngasih tuh temen lo. Yang kan gue punya temen nih. Hah? Nah temennya itu punya temen kan. Iya. Nah itu buci kan, maksudnya dia kaum LGBTQ. Nah, jadi cowoknya, si itu ngasih ceweknya hadiah oh my god, iPhone 11 Pro. Bener-bener, makanya kata gue iPhone 11 Pro ngasih gitu aja. Dan emang dia anak orang kaya. Dan kalau seperhatian gue itu kayak mereka tuh kalau misalnya udah ketemu sesama kaum LGBTQ, kalau udah saling suka, mereka tuh bisa ngasih apa aja. mengerikan juga. Tapi ya gue sih nggak mau sangkut pautinnya sama agama ya, cuman temen gue ini pernah nanya sama temennya dia itu yang LGBTQ. Dia nanya, tapi lu tahu nggak sih kalau ini salah gitu, lu nggak takut atau gimana? Terus dijawab tuh sama temennya dia yang LGBTQ itu, iya gue tahu kok ini salah, gue bakalan nikah sama laki-laki, cuma saat ini gue mau have fun aja, gue sayang sama cewek gue yang ini lagian, kata dia gitu. Dan sepengetahuan gue sampai sekarang mereka masih awet sih, masih menjalin hubungan si temen gue yang LGBTQ itu. Kalau lu sendiri ada lagi nggak selain temen lo yang tadi? kalau gue kayak nggak ada deh untuk saat ini ya. Untuk saat ini tuh nggak ada, karena teman kampus gue itu rata-rata laki. Laki. Di kelas itu mayoritas laki ya. bukan mayoritas lagi, emang ini emang bener laki-laki semua. Emang kalau boleh gue tahu lu ngambil jurusan apa gitu? Gue ngambil jurusan teknologi informasi. Pantes sih, nggak heran kalau lu kebidanan atau keperawatan tuh sebagai cewek. Ya itu ciwi-ciwi semua mungkin Iya. sih ya. Kalau di kelas gue ya ampun, Berarti ciwi lu, cuma berapa biji. lu ngaco dong ya. Ya saya maco. Oke, lanjut ke topik lagi ya, balik ke topik lagi. Jadi sampai saat ini belum ada ya. Kalau gue tuh banyak banget. Kira-kira ada berapa orang gitu? Sampai 10 ada lah, tapi maksudnya nggak cuma dari kalangan teman gue sendiri ya, tapi kayak Temennya temen lo ya gitu. temen gue, Dengar cerita saudaranya, gitu. iya betul. Dan ini sih ada lagi ya, ada lagi nih yang satu lagi yang emang bener-bener gue inget gitu ya. Gue dapat ceritanya dari temen gue. Dia tuh dulu temen gue itu boarding di suatu institusi gitu. Dia keluar itu alasannya kenapa gue tanya, dan dia jujur dong jawabnya apa. Dia sharing cerita sama Iya. lo nih. Si S ini nih, dia cerita sama gue kenapa dia keluar dari boarding institution itu. Karena suatu ketika kan kalau misalnya boarding kan, ini kan temen gue boardingnya cewek semua nih, full cewek. Jadi khusus asrama Ya, putri. asrama cewek, nggak ada cowok Nggak lah. ada putranya Nggak ya. ada. Aduh, kalau ada putranya namanya bukan boarding khusus cewek. Ya kan bisa cuci mata. Lihat tembok sebelah gitu ya. Nah benar. Oke, lanjut lagi. Nah, ini ada sesi piket kan. Nah, si S ini kebagian sesi piket. Waktu dia mau masuk ke kamarnya dia,
kita sebut saja si pelaku ini KR dan temennya itu H ya. Itu kosong, cuman kok dia kayak ngerasa ngerasa dia yang ganjil ketika dia masuk kamar kosong tapi selimutnya itu gerak-gerak. Nah dengan rasa kepo dia yang besar banget itu, dia buka dan tahu apa, si KR sama si H itu lagi kadel. Ya lo tau lah gimana. Iya paham. Nah, ya kadel-kadel, ya begitulah. Dan sejak saat itu si temen gue ini dipindahkan sama orang tuanya dari boarding institution itu. Tapi itu ketahuan ketua asramanya gak sih? Ketahuan dong. Dan karena itu bener-bener ampe pihak si institution itu cuman gak ke up sampai keluar, karena itu kan ya dikeluarin nggak dua bocah itu? Gue sih nggak nanya ya dikeluarin atau enggak, cuman sejak saat itu si S ini langsung dipindahkan, nggak di boarding institution itu lagi. Oke. Ya lu bayangin aja ya, maksudnya kan itu institusi agama kan. Ini kayak, dan lo tau sendiri ya, lah kayak agama lo kuat banget, masa sih ngelakuin kayak gitu? Ya gitu, mungkin kalau dari segi psikis juga ya, mungkin mereka rasa keingintahuan akan hal itu karena tidak ada laki-laki, jadinya sesama jenis mungkin sikat aja lah ya gitu. Mungkin ya seperti itu, tapi tidak tahu itu benar atau tidak, itu hanya opini gue aja sih. Jadi kayak itu sih kalau emang yang yang ingat di gue tentang kaum LGBTQ. Dan di sini tuh gue sama sekali nggak bermaksud untuk menyinggung para teman-teman LGBTQ, karena teman-teman gue sendiri pun banyak yang seperti itu. Gue nggak akan bilang itu salah atau enggak, itu balik ke diri lo masing-masing ya Kat ya. Iya benar, soalnya kita hidup ya berdampingan aja iya lah. Berdampingan Damai gitu. Iya betul. Bahkan Gak jarang juga gue kayak dengar kisah-kisah gitu atau cerita dari teman-teman gue, dia punya teman LGBT tapi temennya itu malah lebih baik perlakuannya. Betul. Malah mereka tuh lebih real ya, lebih care. Dia nggak suka nge-step lu dari belakang sih. Bener. Kalau dia nggak suka apa satu hal dari kita, dia omongin langsung. Iya, rata-rata mereka seperti itu emang orangnya. Dan kayaknya episode kita tentang LGBTQ itu berakhir sampai sini aja ya. Yap, benar. Dan di sini kita sekali lagi sama sekali nggak ada menyinggung tentang hal itu, tentang teman-teman dan kaum LGBTQ, karena kita bisa hidup berdampingan ya. Itu nggak ada yang salah ataupun benar, karena di sini balik lagi ke pandangan kita masing-masing ya, individu masing-masing. Ya udah, jadi sekian dulu di podcast British Java. Gua El dan gua Kat. See you next time. Bye bye.